Pemain ini dari sini langsung lari. Dengan sekali dan dua kali passing, langsung di depan dan bisa shooting. Jadi dengan dua kali passing bisa langsung sampai shooting. Itu yang dibilang serang balik yang baik. Kenapa? Ayo kita kupas bersama hanya di sini di Sepak Bola kau diomongin. Selamat datang di Sepak Bola kok diomongin. Oke guys, hari ini kita akan bahas pertandingan Super League Indonesia, yaitu PSM Yogyakarta versus Persebaya. Taktik kedua tim sangat menarik untuk dibahas, apalagi counter-attack dari Persebaya selalu berhasil menembus pertahanan PSM Yogyakarta. Seperti apa sih strategi yang dimainkan kedua tim ini? Yuk, langsung aja kita bahas. Oke, seperti yang kita lihat, PSM Yogyakarta menggunakan formasi 4-4-2. Ini memang formasi yang sangat dasar. Memang ini perlu winger dan gelandang yang kuat sih sebenarnya. Dan saya lihat sendiri pun ya memang benar di sini ada Valente sama Fareja. Dua pemain ini yang sangat menonjol kemarin saya nonton. Memang Vidal juga iya, tetapi yang saya lihat memang nomor 10, nomor 88 ini berdua pemain ini yang sangat-sangat menonjol dan mereka yang kontrol pertandingan kemarin gitu. Dan sebaliknya Persebaya menggunakan formasi 4-2-3-1, formasi yang sangat bertahan, jadi cenderung lebih fokus bertahan untuk winger ya. Jadi jaraknya dekat dengan winger lawan. Jadi mereka memang fokus. Kalau dari formasi ya, memang fokus kepada pertahanan mereka gitu. Dan Persebaya melakukan serang baliknya cepat dan bagus. Begitu ambil bola dari lawan, langsung ada 4 pemain lari ke depan gawang lawan gitu. Dan memang saat serang balik ada 4 pemain, yaitu ya memang setiap serang balik memang berbeda-beda, tetapi selalu satu gelandang bertahan itu stay, tetapi gelandang bertahan yang satunya itu juga kadang naik untuk membantu serangannya Persebaya. Nah, seperti ada Freitas dan Bruno, Malik, Tony, itu berempat udah pasti serang balik, dan juga salah satu dari pemain gelandang bertahan pun akan mengikuti serang balik. Dan ini slide 3. Persebaya melakukan mid block. Jadi artinya mereka fokus untuk bertahan, nggak high pressing. Jadi pressingnya itu mulai dari sini. Nah, kalau misalnya bola masuk langsung di pressing. Nah, kalau bola masuk langsung di pressing. Bola masuk sama juga dari pemain lawan di sini langsung pressing. Jadi kenapa mereka melakukan seperti ini? Karena membuat benar-benar blok agar pemain gelandang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi karena Persebaya tahu, sepertinya sudah memprediksi bahwa tim PSIM ini memang sangat kuat pemain-pemain gelandang dan wingernya gitu. Tetapi dengan pressing di mid block sini, jadinya mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, memang sangat baik, tetapi memang saya lihat beberapa hal yang kelihatan kurang untuk pertahanan Persebaya juga, tetapi untungnya lini belakang itu sangat kuat dan tidak ada kesalahan fatal juga, jadinya bisa memenangkan pertandingan dengan skor 3-0 sepertinya. Sama juga, ini pas bolanya masuk, kalau misalnya bola jalan, ya pasti akan mundur satu-satu seperti ini. Tetapi kalau udah bola masuk ke sini, langsung di pressing datang. Kalau bola ke sini, langsung pressing datang. Jadi selalu cara bermain untuk pertahanan Persebaya itu seperti ini. Nah, dan memang saya sangat muji untuk pemain Persebaya nomor 7, namanya Bruno. Ini memang pernah main di Korea juga, di Liga Korea, dan dia tahu cara main, bagaimana main di zona pocket. Jadi dia membuat lawannya bingung. Jadi dia minta bola ke sini di tengah-tengah, jadinya mereka bingung. Ini lihat reaksi pemain dua ini, datang dua-duanya. Nah, ini yang dia lakukan terus, dan ini memang sangat baik. Ini mungkin masalah pertahanannya PSIM. PSIM memang sangat kuat untuk menyerang, tetapi
saya lihat banyak kelemahan untuk bertahan. Nah, kita bisa lihat ya, bola dari sini dan otomatis switch play. Kalau switch play bagaimana? Bertahan dan gelandang ini harus geser, geser, geser. Dan ini pun harus geser sini. Tetapi karena nggak geser, bola dari sini bisa passing di sini dan dia bisa balik badan. Artinya balik badan, dia bisa lihat ke depan. Dia bisa lihat ke depan, jadi bisa terupas dan bisa passing dengan akurat. Namanya pemain bola, kalau misalnya dia dalam keadaan tenang, keadaan santai, tanpa ada pressing dari lawan, pasti akan bisa akurasi passing gitu loh. Tapi untuk mencegah itu, bagaimana harusnya pemain PSM ini harusnya datang udah pressing, biar lawan nggak bisa balik badan. Tetapi seringkali telat untuk datangin lawan dan pressing lawan. Ini salah satu pemain dari pemain PSIM, namanya Fareza ya. Saya baru dengar dan baru lihat juga. Dan di pertandingan ini cuma yang kelihatan tuh dia doang sebenarnya. Ini pemain nggak tahu muncul dari mana. Tapi saya lihat kemarin dia habis dari Persita. Dan sebelum Persita pun dia kayaknya bukan Liga 1, tapi Liga 2. Dari Belitung kayaknya. Pindah ke Persita. Setelah itu pindah lagi ke PSIM musim ini. Tapi pemain ini sangat baik. Tahun lahirnya pun 2000 gitu. Masih muda gitu loh. Maksudnya kayak punya potensi saya lihat gitu. Dan kalau misalnya saya masih di zamannya timnas, mungkin saya mau rekomendasi pemain ini untuk ke timnas, jujur. Segitunya saya lihat bagus. Lihat, ini momen cari ruang belakang. Kan ini nomor 10 pegang bola ya. Filosofi penyerangan yang Coach Sen suka waktu itu memang seperti ini. Pemain gelandang yang harus lari ke belakang, bukan strikernya. Bukan. Memang striker juga iya, tetapi yang lebih baik adalah pemain gelandang yang cari ruang belakang. Dia lari. Nah, dengan dia lari, lawan pasti nggak akan lihat karena mereka lihat man-to-man mereka masing-masing dan lihat organisasi mereka gitu. Kalau lihat momen ini, dia passing juga bagus, passing dia bergerak. Sebenarnya ini sangat dasar ya, hal yang dasar untuk seorang pemain bola, tetapi jarang dilakukan sebenarnya, banyak yang lupa gitu. Tetapi pemain ini sangat bagus, passing gerak. Nah, passing habis itu gerak lagi gitu, walaupun jarak pendek gitu. Nah, ini sama juga, dia berani lawan 3 lawan 1, padahal lawan ada 3 di sini ya. Tetapi dia lewatin ke tengah, lewatin 2 pemain ini, 2 lawan 1. Dan secara skill pun lumayan bagus, kecepatan ada, dan dia cari ruang belakang itu sangat baik gitu. Ini yang memang sebenarnya dibutuhkan untuk tim gitu. Dan saya lihat penguasaan bola juga bagus, tanggung jawab juga kalau misalnya dia melakukan kesalahan. Memang kelihatan sangat baik dan saya jujur terkesan sekali pemain ini dan pengen lihat lagi match berikutnya apakah sama, karena kita nggak bisa menilai satu pemain itu ya dari hanya satu pertandingan itu gitu. Tapi kita harus mengikuti jejak-jejaknya dia dan kedepannya seperti apa. Dan kalau memang permainan dia memang selalu seperti ini, saya benar-benar mau rekomend pemain ini seperti apa gitu. Memang secara postur tubuh kecil, kayaknya saya lihat kemarin 168 apa 170-an. Tetapi cukup ada potensi saya lihat. Kaget lumayan jujur. Ini momen gol nomor 22, dia Gali Freitas ya. Dan ini salahnya fullback kiri. Ini fullback kiri PSIM itu sepertinya nomor 35 ya, yang namanya Reva. Memang kita nggak bisa salahin satu pemain. Memang kalau misalnya kemasukan gol, ya satu tim yang salah. Dan semuanya salah. Mau pemain cadangan, mau pelatih asisten, pelatih kepala, semuanya salah. Tetapi kalau dengan melihat momen ini aja, saya mungkin bisa lihat pemain back kiri, full back kiri yang salah. Karena apa? Nah, ini kan udah tahu mau passing ke sini.
Nah, kalau gitu bagaimana untuk pemain fullback kirinya PSIM? Harusnya di posisi ini. Karena kita harus lihat juga dia bisa aja lari ke belakang kan. Ya, jadi harus jaga jarak, harusnya di sini. Sorry. Harusnya di sini. Jadi kalau udah tahu bola masuk, baru datang pressing biar dia nggak bisa balik badan. Itu yang harus antisipasi, tetapi saya lihat beberapa kali momennya yang sama, tidak bisa antisipasi pemain samping untuk didatangin untuk di pressing. Harusnya pressing biar dia bisa, biar passingnya cuman ke belakang atau ke samping. Ke belakang ke samping nggak bahaya, tetapi ketika dia balik badan, seperti saya bilang, dia pemain profesional dan bisa akurasi passing atau terupas pasti. Jadi dia bisa passing aja. Jadinya dia nggak bisa ngapa-ngapain jadinya gitu. Itu yang sangat disayangkan saya lihat kemarin. Lihat, begitu dia passing sangat akurat. Walaupun ada 2 lawan 1, akhirnya dia Bruno passing gol nomor 22 Gali Freitas. Ya, memang Bruno memang bagus juga bawa lawan semuanya ke dia dan akhirnya dia bisa keeping, pura-pura keeping dan passing ke sini dan bisa cetak gol. Babak pertama memang selesai dengan 1-0 dan saya lihat secara keseluruhan memang PSG bagus juga secara menyerang. Tetapi secara bertahan sih masih banyak kekurangan saya lihat. Memang ada pemain mantan pemain timnas juga di sini, ada Andi Setio. Tetapi mungkin pemain-pemain fullback yang agak harus tahu bagaimana harus antisipasi ketika lawan serang balik. Itu sih. Oke. Ini serang balik contoh yang baik. Pemain depan lari ke depan tanpa lihat apa-apa. Jadi biasanya kan serang balik dan takutnya offside, jadi larinya sambil lihat kecepatan teman kita, passingnya kapan gitu. Tetapi harusnya nggak perlu lihat itu, tetapi kita harus lari aja dan teman kita yang harus menyesuaikan kecepatan itu gitu. Nah, itu namanya sebuah kombinasi dan sebuah chemistry yang baik harusnya, karena teman ini tahu kecepatan teman ini seperti apa. Dan kita bisa lihat, jadi begitu bola keluar dan pemain ini dari sini langsung lari. Dengan sekali dan 2 kali passing langsung di depan dan bisa shooting. Jadi dengan 2 kali passing bisa langsung sampai shooting. Itu yang dibilang serang balik yang baik. Kenapa? Serang balik itu memang harus cepat. Dan kita tahu bola itu lebih cepat atau manusia itu lebih cepat, pasti bola kan. Nah, sama juga begitu. Kalau pemain-pemain lari aja ke depan, cari ruang belakang. Nah, yang menyesuaikan itu seperti yang saya tadi bilang, ya teman kita yang terima bola itu yang akan menyesuaikan. Jadi ini serangan yang sangat baik. Kalau memang akurasinya oke, memang kayak seperti ini bakal sukses dan sampai cetak gol. Ya kalau tidak juga nggak apa-apa sebenarnya, karena ini namanya juga ya salah satu strategi dan salah satu taktik yang mereka lakukan, dan itu memang beberapa kali sukses untuk walaupun nggak cetak gol ya, berhasil cetak gol, tetapi sampai syuting itu udah berhasil menurut saya gitu. Ini sama juga serang balik. Nah, ini yang kita bisa lihat ya. Di sini bisa lihat pemain Persebaya saat serang balik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama kiper 9. Di sini ada pemain ke-10 sama pemain ke-11. Lihat, pemain PSIM ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti 4 lawan 2. Harusnya yang menang siapa? PSIM. Tetapi karena tidak ada antisipasi sebelum bola datang, jadinya PSIM jadi kalah. Walaupun memang nggak cetak gol, tetapi tidak ada antisipasi, ini sayang sekali gitu. Nah, akhirnya bola sampai di sini dan dia terupas sampai shooting di sini ya, di sini shooting tapi nggak masuk gitu. Tetapi memang sering kali kayak gini. Ada serang balik dari Persebaya, tetapi PSM tidak bisa antisipasi dengan baik. Itu yang sebenarnya sangat sayang. Itu yang mungkin harus dilatih lagi. Harus ada latihan organisasi, dan
sebenarnya sebagai defender, prinsipnya seperti ini. Walaupun kita lagi menyerang, kita harus siap-siap atau antisipasi lawan akan menyerang balik gitu. Nah, bagaimana ketika lawan mereka menyerang, kita tetap harus ambil posisi yang baik saat kita kehilangan bola gitu. Nah, itu yang harus antisipasi. Tetapi dari pemain PSM ada kekurangannya itu yang saya lihat. Ini contoh gambar organisasi PSM masih kurang. Sayang sekali ini juga tidak ada antisipasi. Ini throw in, lempar, dan dia back pass. Lihat, prinsip sepak bola memang seperti ini. Kalau lawan back pass, line harus up. Artinya line ini ya, harus up. Tetapi kita bisa lihat cuman satu orang aja yang up. Dengan tinggalin pemain ini kan, oke, nggak apa-apa. Harus tinggalin memang. Apa yang kita latih, kita harus lakukan. Artinya organisasi itu harus sama-sama. Tetapi dia tanpa ada komunikasi, line up, dia naik sendiri, jadinya dia kosong. Dan kosong, dia langsung tendang ke sini. Nah, lihat. Kalau pemain ini tidak ada naik, tetapi pemain ini aja naik. Ini namanya tidak terlalu baik untuk organisasi sebenarnya. Nah, akhirnya dia bawa, shooting, gol. Lihat ya. Sekali lagi, dia back pass. Ini bola masih di sini ya. Dia back pass. Ya, otomatis naik kan dia. Nah, ada reaksinya ya. Dia naik. Tetapi pemain ini sama pemain ini nggak naik. Kalau mau, nggak usah naik. Atau kalau misalnya naik, harus sama-sama. Tiga-tiganya line up. Line-nya harus di sini. Baru dia akan kena offside. Tetapi ini yang tidak dilakukan, artinya antisipasi tidak ada. Serang balik dari Persebaya, ini sangat sayang sekali. Tapi secara menyerang memang sangat baik. Memang banyak kesempatan juga, tetapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Ini dia sendiri kan. Jadi tendang, taruh di sini. Ini siapa yang man to man? Harusnya dia, tapi karena dia naik sendiri tanpa ada komunikasi. Kalau mau naik line up, harus komunikasi. Ayo naik sama-sama gitu. Harus teriak. Kayak kita memang latihan saat timnas selalu begitu. Ayo up sama-sama. Dengan teriak gitu. Tetapi ini nggak ada komunikasi juga, tanpa lihat teman kita lari ke depan, akhirnya ya jadi begini. Sama juga ini tidak ada antisipasi, padahal 3 lawan 1 tetap. Kenapa tidak cek pemain yang lari ke belakang? Pemain bola harus bisa scanning yang baik. Itu di sini gitu. Ini lihat ya. Ini ya hilang bola nomor 10. Memang pertama kita kalau mau salahin ya mungkin dari orang yang melakukan kesalahan. Memang nomor 10 pemain ini melakukan kesalahan dan akhirnya hilang bola. Dan Bruno di sini bawa dan langsung lihat pemain ini lari ya. Nah, ini mau terpas kan udah lihat. Harusnya bagaimana? Body check. Jadi body check. Dengan body check sekali, kecepatan dia dan timing dia untuk lari itu hilang. Harusnya body check atau kita harus antisipasi dia lari, jadi kita lari siap-siap lari juga gitu. Tetapi ini lihat posisinya, hanya lihat bola tanpa scanning. Pemain lawan lagi mau lari ke belakang, tapi nggak diantisipasi. Akhirnya kalah lari juga karena tidak ada antisipasi dan persiapan untuk lari ke belakang, dan otomatis bola masuk ke sini. Dan ini memang membahayakan juga walaupun tidak ada cetak gol. Dan ini momen gol juga. Irianto bagus banget gocekannya. Memang bagus, tapi ini 4 lawan 1, tapi tidak ada yang bisa rebut bola. Apakah masalah fisik? Apakah mental mereka sudah menyerah karena udah 2-0 dan udah menit-menit akhir? Hilang bola, dan Irianto yang ambil bola juga sendiri. Oke, dia bawa bola. Ini 1, 2, 3, 4. Harusnya datang sambil lari siap-siap. Harusnya lari datang. Karena di sini nggak ada siapa-siapa juga, di sini nggak ada siapa-siapa juga. Jadi 4 lawan 1 benar-benar ini. Tetapi nggak ada yang rebut bola benar-benar, nggak ada komunikasi juga di antara pemain PSIM. PSIM memang lagi baru naik ya, baru promosi dari season ini.
dan peringkat sangat baik di awal. Tetapi apa ya? Liga itu bukan cuman selesai dengan satu pertandingan, tetapi puluhan pertandingan sampai selesai season ini gitu. Jadi harus jaga kebugaran pemain juga, jaga fisik juga harus gitu. Jadi tetapi nggak tahu kenapa pada 4 lawan 1 sangat sayang tidak bisa rebut bola Irianto. Apakah Irianto terlalu jago untuk gocek? Saya tidak tahu. Memang Irianto bagus, tetapi sangat sayang pada 4 lawan 1 ini. Ya. Jadi karena ini di sini cetak gol selesai dengan skor 3-0 dan ini memang kabar baik ya untuk Persebaya karena pelatih baru datang dan dengan adanya pelatih baru jadi bisa hasilnya baik dan belum pernah kalah ya dengan adanya pelatih baru. Jadi memang permainan serang balik seperti ini memang cocok juga untuk pemain-pemain Indonesia sepertinya saya rasa dan memang terapkan nya dengan sangat baik sepertinya. Jadi sangat dinantikan juga ini pertandingan dan permainan mereka seperti apa ke depannya. Dan PSM juga ya sama juga sebenarnya. Secara menyerang saya benar-benar kaget sih. Ini benar baru promosi dari Liga 2. Tapi secara menyerang memang sangat-sangat bagus, nomor 10 dan ada juga Vidal, Valente, Fareza. Saya lihat bagus sekali 3 pemain itu dan pemain depan juga kuat untuk penguasaan bola dan yang saya kaget itu yang nomor 88 dari mana dia muncul tiba-tiba gitu maksudnya. Ya, tapi semoga ya dia bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Oke, ya semoga ini kedua tim ya semakin lancar dan mereka juga memang di papan atas dan tengah ya mereka ya dua-duanya. Jadi saya akan coba pantau terus ke depannya. Oke, terima kasih sudah nonton Sepak Up. Gimana pendapat teman-teman tentang pertandingan PSM Yogyakarta versus Persebaya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Sepak Up. Bola kok diomongin. Bye-bye.